Halo teman-teman, kita berjumpa kembali di channel Team Flash. Dan di episode kali ini, saya akan melakukan review terhadap kit berikut ini. Ini merupakan kit knockoff atau replika lagi, dan ini produksi Mowang. Nah, seperti yang bisa kalian lihat, di sini kemasannya sedikit berbeda atau dibuat sengaja berbeda dengan kemasan kit-kit replika lainnya atau bootleg lainnya ya. Jadi di sini kemasannya dibikin vertikal seperti ini guys. Jadi biar tidak sama dengan kit lainnya seperti DDVC model, RZ dan lain sebagainya. Nah, kita bisa lihat di sini pada kemasannya tertulis ada logo Auda di Caosing Mowang ini ya. Jadi mungkin bisa dibilang ini masih satu pabrikan dengan Auda. Nah, bagaimana kualitasnya nanti kita akan lihat setelah ini ya. Ya udah, kita langsung aja buka dan kita akan lihat apa yang kita dapatkan pertama kali di dalam boxnya. Pertama yang kita dapatkan di sini adalah body dan juga gearboxnya dan juga chassis ya. Kita akan lihat lebih dekat dulu untuk gearboxnya. Nah, kalau kita lihat dari dekat, ini gearboxnya cukup parah guys. Jadi memang tidak separah video yang sudah saya review sebelumnya ya untuk image dan juga merek lain berikut ini. Tapi ini sedikit lebih baik dari kualitas yang ada di video-video tadi. Cuman masih tergolong parah kalau saya bilang. Jadi kita bisa lihat di sini ada moldingnya kasar banget. Kalau dilihat dari dalam ini burik-burik ini guys. Ada totol-totolnya gini dan kalau dilihat dari dekat ya, pada sisi tepi-tepiannya itu ada bagian plastik yang luber-luber gitu ya, bleber-bleber seperti biasanya lah. Jadi untuk gearboxnya kurang bagus. Sedangkan kalau kita lihat untuk bodinya, nah ini berbeda nih, bodinya dia lumayan justru. Berbeda dengan tadi gearboxnya ya, untuk bodinya ini sedikit lebih rapih. Kalau kita lihat dari dekat, dia tidak ada mismolding ya, dan bisa dibilang cukup rapi. Oke, kita lanjut, kita akan lihat untuk chassisnya. Kita akan lihat bagaimana chassisnya ya. Untuk bagian atasnya lumayan, tidak terlalu kasar di sini. Dan kita akan lihat pada bagian belakang ya. Masya Allah. Wah, ini kalian lihat nih guys, ini kayak dipatahin gitu. Saya nggak tahu deh, ini karena kesalahan pabrik atau dalam kemasannya terjadi sesuatu, nggak tahu lagi deh. Cuman kelihatan banget ini seperti plastik yang dipatahin. Nah, ini hanya jelek pada bagian ini aja. Cuman untuk bagian sisi lain chassisnya ini lumayan tidak seburuk pada bagian belakangnya guys. Jadi ini paling nggak masih bisa kita harapkan lebih lah ya. Nah, berikutnya kita lihat untuk bannya. Untuk bannya ini kasar pada bagian tepi-tepi dari karetnya. Akan tapi tidak semua, jadi hanya pada bagian ini saja. Dan untuk bannya ini tergolong soft. Dari keempuan karetnya dia sama dengan ban original Tamiya yang small diameter. Berikutnya kita akan lihat untuk sayap tengahnya. Jadi di sini kita lihat sayap tengahnya pun kasar juga, sama dengan merek-merek bootleg yang sebelumnya sudah saya review ya kualitasnya. Dan ini dia ada marking Aldi-nya tahun 1997 Victory Magnum. Saya kurang tahu juga apakah produksinya ini beberapa part diambil dari pabrikan lain juga saya nggak tahu, karena tadi di kemasannya Auda dan ini pada runnernya untuk sayapnya tertulis Aldi. Cuman saya kira sih Aldi tidak seburuk ini kualitasnya ya. Nah, berikutnya kita bisa lihat untuk wheelsetnya. Wheelsetnya pun tergolong sedikit kasar kalau saya bilang. Akan tapi cukup baik lah dibandingkan dengan merek image dan lain sebagainya ya yang sudah saya review sebelumnya. Itu parah banget guys. Oke, kita lanjut ya. Kita lihat bagian small parts-nya. Jadi kita di sini mendapatkan seperti biasanya ada terminal, ring karet dan sebagainya seperti gear setnya ini kita mendapatkan yang 4:1. Lalu kita juga mendapatkan wheel shaft-nya yang 60 mm standar ya. Lalu untuk mesinnya kita lihat di sini kita mendapatkan mesin dengan tutup hitam. Nah, biasanya kalau pada kit-kit DDVC itu ada tulisannya pada tutup dinamonya, sedangkan ini tidak ada, polos aja, hanya ada huruf RD di situ. Saya nggak tahu maksudnya apa, tapi seperti ini yang kita dapatkan. Nah, berikutnya part lainnya seperti ini, cukup standar pada kit-kit bootleg. Dan kita akan segera lihat untuk stikernya. Nah, stikernya ini cukup oke, kualitasnya kurang lebih printingnya sama dengan DDVC model. Jadi tidak ada yang bleset untuk printingnya, jadi cukup baik. Dan kita lihat sekarang untuk manual instruction ya guys. Kita bisa lihat di sini printingnya sedikit buram ya kalau kita lihat. Jadi bisa dibilang sama dengan kit-kit bootleg pada umumnya. Jadi ini mungkin dia foto lalu di layout dan di print hitam putih atau grayscale seperti ini untuk menghemat biaya produksi mungkin. Dan isinya pun cukup standar, step by stepnya seperti biasanya pada kit-kit perakitan untuk Super One chassis ya. Ya udah, kita lanjut aja, kita langsung rakit kitnya dan nanti saya akan kembali setelah kitnya selesai saya build.
Oke, tadi kalian lihat ada bagian saya mengebor ya. Itu mengebor lubang dari busing plastiknya guys. Jadi eyeletnya nggak bisa masuk. Jadi kekurangannya itu tadi satu, busingnya dia seret. Lalu yang kedua, beberapa bagian juga cukup seret. Seperti lubang heksagonal pada gearnya itu juga cukup susah kita memasukkan propeller shaftnya. Nah, kita akan langsung aja coba engine on dan kita tes dengan Geary, aplikasi gratis yang bisa kalian download di Play Store ya, untuk mengecek RPM. Dan ini merupakan tachometer digital, cuman tachometer digital ecek-ecek lah kalau saya bilang ya, karena bukan merupakan alat tachometer beneran. Tapi nggak apa-apa, ini banyak dipakai oleh teman-teman racer untuk mengecek RPM ini 4WD kita. Dan setelah dinyalakan, RPM-nya sekitar 24-25.000 RPM guys. Jadi kalau bisa dibilang sih ini setara dengan mesin-mesin tune dari original Tamiya. Nah, kita tinggal lihat nanti untuk performanya bagaimana. Dan mengejutkannya, untuk performa saat di engine on ini dia cukup oke loh torsinya. Jadi maksudnya apa? Kalau kita bandingkan dengan kit-kit KW lainnya ya, itu kalau dinyalakan kan dia berisik banget. Itu satu. Kedua, selalu ada suara gemertak gear. Sedangkan ini enggak guys. Kalau kita lihat tadi saya pegang ban depan dan belakangnya, dia torsinya bagus banget. Tinggal perkara nanti bagaimana larinya di track. Nah, kalau saya punya keyakinan sih, ini kayaknya sih dia sekalipun chassisnya burik ya, tapi dia larinya mungkin oke. Kira-kira kayak gitu. Tapi nggak tahu, nanti kita lihat pada saat test run ya. Oke, untuk stikernya sudah dipasangkan, jadi seperti ini. Selanjutnya detailing sederhana aja pada bagian depan ini. Saya aplikasikan warna emas menggunakan marker gold seperti ini. Next, proses terakhir tinggal membubuhkan clear spray saja. Di sini saya menggunakan top coat atau clear spray RJ London dan cukup kinclong hasilnya. Sekarang kita tinggal pasangkan pada chassisnya aja. Sebelum itu kita akan lihat lebih dekat untuk bagian belakang dari bodinya. Kalau kita pasangkan di chassis guys, ini ternyata longgar banget. Dalam artian dia bisa digeser ke depan dan belakang seperti ini. Baik dari depan dan belakang dia kelihatan ya, bisa digerakkan seperti ini. Tapi setelah dikunci dia cukup kokoh. Nah, sekarang saya akan coba bandingkan dengan Tri-Dagger X dari DDVC model seperti yang sudah kalian lihat reviewnya ya. Dan kita bisa lihat perbedaan mencolok pertama adalah pada lubang gearbox atas kiri. Itu dia kalau yang Mowang dia ada lekuan-lekuannya, siku-sikunya. Sedangkan pada DDVC dia lebih kotak dan pada fontnya pun sedikit berbeda. Jelas sekali ya terlihat perbedaannya. Sekarang saya akan coba pasangkan bodi DDVC ke chassis Mowang ini dan kita lihat apakah longgar. Nah, rupanya tidak terjadi longgar seperti yang tadi kalian lihat pada saat memasangkan bodi Mowangnya. Jadi bisa digeser ke depan dan ke belakang, cuman tidak separah bodi Mowangnya sendiri guys. Jadi ini bisa dipasangkan juga ya di chassis Mowang. Dan sekarang kita coba lihat lebih dekat untuk font yang berbeda tadi. Nah, jadi seperti ini. Untuk font depannya, untuk font pada Tri-Dagger X itu berbeda. Yang lebih akurat sih yang DDVC ya. Sedangkan yang Mowang ini dia menggunakan font ala kadarnya. Dari segi tulisan sudah jelas kelihatan berbeda. Dari desain flame-nya juga berbeda. Pada yang Mowang ini dia sedikit lebih cerah warnanya. Dan ada shadow-nya dengan warna putih. Kita bisa lihat di sini lebih dekat untuk sisinya. Mungkin kalau kalian ingat pada video review yang di DVC itu pada bagian fender bodinya itu saya grind lagi, saya trim lagi dikarenakan dia kena ban guys. Nah, untungnya yang pada Mowang ini dia tidak seperti itu. Oke, kita cek untuk bagian spoilernya atau sayapnya. Di sini juga lagi-lagi terdapat perbedaan font ya. Pada DDVC ini fontnya lebih kotak-kotak gitu, dia lebih mirip dan menyerupai desain original dari Tri-Dagger X dari Tamiya. Sedangkan yang Mowang ini dia suka-suka aja untuk fontnya sih, yang penting bisa mirip dan cukup bisa dipasangkan pada desain stikernya. Oke, kita lanjut untuk lihat bagian headlampnya atau lampu depan. Kita bisa lihat di sini untuk yang di DVC ini dia sedikit tenggelam lingkaran dari lampunya, sedangkan untuk yang Mowang dia tepat berada pada bagian tengah-tengahnya. Next, kita lihat pada bagian belakangnya. Kita bisa lihat di sini untuk yang DDVC itu dia lebih bersiku desainnya dari bodinya ya. Kelihatan di sini pada bagian belakangnya. Untuk yang Mowang ini dia lebih rounded gitu untuk tepi-tepiannya ya. Ini juga bisa dilihat pada sisi bagian dalam dari bodinya. Nah, kalau kita lihat di sini untuk yang DDVC itu dari semua review-review saya itu selalu pada bodi dan chassis ada marking DDVC modelnya. Sedangkan untuk yang Mowang ini dia tidak ada guys. Dan kita bisa lihat di sini sepertinya yang Mowang ini lebih tipis untuk bodinya. Itu menjelaskan kenapa tadi bodinya bisa bergerak maju dan mundur ya. Nah, untuk lebih memastikan lagi kita cek aja bagian depan dari pengait bodinya. Kalau kita lihat di sini, yang Mowang ini dia tipis banget hook pengaitnya, sedangkan yang di DVC ini lebih tebal dan kelihatan lebih kokoh. Ini dipastikan lagi kalau kita lihat pada bagian dalamnya, bagian
detailing pada bagian depan itu di DVC lebih tebal, sedangkan pada Mowang ini lebih tipis sehingga kelihatan tekstur cetakannya dari atas, guys. Nah, kira-kira seperti itu. So, itu tadi perbedaan sekilas antara DVC dan Mowang untuk bodinya. Oke, sebelum kita lihat slideshow-nya, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada supporter dan donatur channel saya untuk selalu memberikan support ke channel saya dan menyisihkan sedikit setiap bulannya untuk dapat membantu channel Team Flash. Nah, kita akan langsung lihat untuk slideshow-nya. Jadi kalian bisa lihat lebih dekat untuk foto-foto dari produknya. Dan jangan lupa ya, di next video kalian akan lihat kit ini saya adu dengan Tridager lainnya dari merek yang berbeda. Nah, kita akan lihat nanti performanya bagaimana. STB murni aja biar kelihatan performa aslinya tanpa kita tambahkan part lain-lain ya. Nah, setelah itu juga saya akan lakukan pembanding untuk chassis Super One dari berbagai merek, guys. Nah, kalian bisa lihat di sini untuk covernya. Pastikan kalian tunggu video ini dikarenakan sebagai pengetahuan aja ya kalau kalian koleksi Mini 4WD dan terutama untuk chassis Super One, agar kalian bisa tahu mana bootleg atau knock-off Super One yang memiliki cetakan yang paling bagus. Nah, penasaran kan? Untuk itu biar nggak ketinggalan uploadnya, pastikan kalian subscribe, aktifkan notifikasi, dan kita akan berjumpa di video berikutnya. See you!